Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lena Damayanti dengan NIM 1915240117 akan menjelaskan tentang game yang telah saya buat, yaitu game tentang mobil yang dikejar oleh suatu objek, yaitu zombie. Dengan tools yang digunakan ialah Blender dan Godot. Dimulai dari awal, yaitu perkenalan dari Blendernya. Blender ini digunakan untuk membuat maps dari game. Maps ini diambil dari add-ons OSM. Add-ons OSM ini gratis, tinggal import saja, lalu tinggal diberi tekstur. Nah, maps yang saya ambil ini yaitu dari daerah rumah saya, yaitu Jalan Sukakarya di Jalan Babakan Jeruk ini, di Bandung. Nah, setelah itu, ini hasil dari import OSM-nya yang belum diberi tekstur. Setelah itu, saya akan menunjukkan yang telah diberi teksturnya. Ini adalah maps yang telah diberi tekstur oleh saya dengan tekstur yang lumayan beragam, yaitu bebatuan, dan tekstur ini membantu membuat suasana dari game yang saya buat ini. Lalu yang ketiga ada objeknya, yaitu mobilnya itu sendiri. Saya memilih mobil yang simple karena saya tidak ingin memberatkan game dan laptop saya dalam pembuatan gamenya. Lalu yang terakhir adalah objek yang akan mengejar mobil tersebut, yaitu zombinya. Saya juga membuat zombinya simple, bukan membuat, tapi mengambil dari source orang orang lain, memanfaatkan source yang ada. Lalu selanjutnya, saya akan beralih untuk menjelaskan kepada Godotnya. Di Godot, saya membuat beberapa scene, yaitu scene main sebagai menunya, lalu scene kedua yaitu scene tutor sebagai cara bermain nanti, yaitu tutorial bermainnya bagaimana. Dapat dilihat di sini, Babakan Jeruk Horor ini adalah sebuah daerah di Bandung dekat universitas swasta di Bandung, yaitu Universitas Kristen Maranatha. Kontrol pada game ini ialah panah pada keyboard sebagai kontrol maju mundur kanan dan kiri, spasi untuk rem, Alt dan F4 untuk keluar dari game. Mobil yang ada ini yang di bawah ini adalah tentang game ini. Mobil yang Anda kontrol akan dikejar oleh seorang zombie besar. Ia akan terus mendorong Anda apabila Anda dan dirinya telah sangat dekat jaraknya. Rumahnya ada yang bisa ditembus beberapa saja dan ada batu yang tidak dapat ditembus. Ingat, permainan ini dapat dibilang seperti petak umpet. Lalu kita masuk ke scene utama, yaitu scene teksturnya, yaitu maps dari game yang telah saya buat. Ini maps dari game yang telah saya buat, dan ini kedua objeknya telah ada di sini. Ini kedua objeknya, yaitu zombie dan mobilnya itu sendiri. Untuk zombie dan mobil, saya jadikan anak node. Nah, untuk penjelasan bagaimana cara zombie ini dapat mengejar mobil ini, saya akan jelaskan di akhir. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana mobil ini bisa jalan. Kita masuk ke tampilan scene mobilnya terlebih dahulu. Pada scene mobil ini,
saya menambahkan node-node vehicle body untuk mobilnya itu sendiri, serta vehicle wheel untuk masing-masing bannya, serta diberikan mass instance pada setiap bannya. Lalu pada mobil diberikan script agar mobil ini bisa jalan, yaitu seperti ini. Ini pengaturan untuk setirnya, ini untuk maju mundurnya, dan ini untuk pengeremannya. Cukup simpel karena sebelumnya telah dijelaskan juga oleh dosen bagaimana cara membuat ini dengan contohnya. Lalu yang kedua, objek yang saya gunakan ialah zombie tersebut. Di dalam zombie sendiri, di dalam scene zombie sendiri saya hanya menambahkan zombie saja, berbeda dengan yang mobil saya menggunakan kamera, eee, yang klip kamera karena, untuk penggunaan, kamera yang dinamis. Ditambahkan, beberapa code yang saya ambil dari YouTube dengan tutorialnya, lumayan membantu, dan ini, eee, kameranya bisa digunakan, ketika kita menggerakkan mouse, kamera akan mengikuti gerakan dari mouse-nya. Itu pada mobil. Lalu pada zombie saya tidak menggunakan kamera, oleh karena itu di zombie hanya ada satu script. Pada zombie ini saya menambahkan timer untuk apa? Timer ini untuk, mendeteksi bahwa, semakin kapan ia menunggu untuk mengejarnya gitu. Jika semakin besar, maka semakin cepat juga dia akan, mengejarnya. Nah, ini ini adalah pemanggilan untuk, objek apa yang akan dikejar oleh zombie ini. Lalu ini, perpindahannya, ini adalah perpindahannya dan ini waktu tunggunya tadi yang on timer out, di-connect dari node timer. Selanjutnya kita masuk lagi ke tekstur, di tekstur, di map tekstur ini saya menambahkan semua objek yaitu, mobil sebagai child node, dari maps, tekstur karena, dia tidak 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 bergantung pada navigation nantinya. Nah, bagaimana saya, akan menjelaskan tentang zombie ini mengejar mobil ini, saya menggunakan, node navigation dan navigation mesh ini. Navigation dan navigation mesh ini sebagai, assign dari, jarak, objek yang mengejar dengan objek yang dikejar. Navigation mesh ini juga sebagai, apa ya, tempatnya dari si zombie ini berpijak dan berjalan-jalan di sekitar maps ini. Nah, semua, eee, maps dari mulai lantai serta apapun itu collision yang ditabrak di sini, dimasukkan ke dalam node, navigation mesh karena, agar kedua objek ini tidak tidak bisa menembus dari objek-objek yang ada di sini. Tapi beberapa juga ada yang tidak, ada yang bisa apa, ditembus karena, suatu alasan mobilnya jika tidak ada bangunan yang, tidak tembus, mobilnya akan bergerak sedikit, apa ya, sempit dan tidak banyak bergerak, susah untuk bergerak. Eee, untuk zombinya sendiri sudah saya jelaskan tadi bahwa pada script-nya itu kita menggunakan kinematic bodies, lalu,
dengan speed si zombie-nya itu 5, apa yang akan dikejarnya ialah mobil itu sendiri, kita ambil dari nama node, mobil, nama nama root dari mobil, nama root dari vehicle wheel-nya. Nah, untuk basic proses ini, saya juga mengambil dari tutorial di YouTube. Beberapa tutorial di YouTube ini cukup membantu saya dalam menggunakan kinematic bodies. Saya hanya menggunakan kinematic bodies ini sekedar menggunakannya seperti ini karena saya tidak mempunyai cukup, device yang mumpuni sehingga kurang untuk bisa menggunakannya. Untuk percobaannya mungkin saya akan mencoba play. Ketika kita maju, kameranya bisa diputar, zombinya akan ikut dan akan menabrak dan terus akan mendorong kita. Jika ia telah dekat dengan kita, dia akan terus mendorong kita untuk maju. Kameranya bersifat dinamis, bisa melihat 360 derajat. Mungkin sekian dari saya, penjelasan singkat tentang game yang telah saya buat. Jika ada pertanyaan, bisa hubungi saya langsung. Jika berkenan, hubungi saya di email saya, nanti akan saya tuliskan di deskripsi video ini. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.